Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Devi Melani dengan NIM 1020404001072 dari kelas 2403 Sistem Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu perancangan sistem basis data untuk toko beli seru milik Ahmad. Tujuan saya presentasi ini adalah untuk menjelaskan proses analisis kebutuhan hingga implementasi database yang dapat mendukung operasional toko. Berdasarkan narasi kasus, Ahmad membutuhkan sistem untuk mengelola toko serba ada dengan beberapa fitur utama, yaitu klasifikasi produk berdasarkan kategori seperti makanan instan dan kebutuhan rumah tangga. Kedua, manajemen merek produk seperti Indofood atau Nestle, serta pencatatan transaksi pelanggan secara detail, termasuk waktu pembelian dan daftar produk yang dibeli. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang diagram Entity Relationship atau IRD. Nah, IRD yang saya buat di sini ada dari 6 entitas. Entitas pertama yaitu ada kategori 172 dengan atribut ID kategori, yaitu sebagai primary key dan nama kategori. Yang kedua ada entitas merek 172 yang di sini atributnya ada ID merek, yaitu sebagai primary key dan nama merek. Yang ketiga ada produk 172 lalu berisi atribut ID produk, ini primary key, nama produk, harga, ID kategori ini sebagai foreign key dan ID merek sebagai foreign key. Yang keempat ada entitas pelanggan 172, di sini berisi atribut ID pelanggan yang sebagai primary key, lalu ada nama pelanggan dan informasi kontak. Yang kelima ada transaksi 72 yang berisi atribut ID transaksi sebagai primary key, waktu transaksi, dan ID pelanggan sebagai foreign key. Yang terakhir ada detail transaksi 172 yang berisi atribut ID detail, yaitu ini primary key, terus ada ID transaksi ini sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, kuantitas, dan subtotal. Ini ada relasi antar entitas. Yang pertama ada entitas pelanggan 172 dengan transaksi 172, di mana kardinalitasnya adalah one to many, yaitu satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Nah, yang kedua ada transaksi 172 dengan entitas detail transaksi 172 yang kardinalitasnya adalah one to many juga, yaitu satu transaksi bisa memiliki banyak detail produk. Nah, yang ketiga ada produk 172 dengan entitas detail transaksi 172 yang kardinalitasnya adalah one to many juga, yaitu satu produk bisa muncul di banyak detail transaksi. Yang keempat ada kategori 172 dengan produk 172 yang kardinalitasnya juga one to many, yang berarti satu kategori memiliki banyak produk. Yang kelima ada merek 172 dengan entitas produk 172 yang dimana kardinalitasnya adalah one to many juga, yaitu satu merek memiliki banyak produk. Selanjutnya di sini ada gambar relational model. Relational model ini merupakan hasil transformasi dari ERD ke dalam bentuk-bentuk tabel dalam basis data relasional. Nah, setiap entitas ERD ini diubah menjadi bentuk tabel dan relasi antar entitas dijabarkan melalui foreign key. Relational model ini digunakan untuk mencatat data produk, pelanggan, transaksi, dan detail belanja per transaksi. Selanjutnya ada DDL atau Data Definition Language. Nah, ini merupakan script query saya, script DDL saya yang saya gunakan untuk implementasi di MySQL. Nah, ini juga merupakan validasi script DDL saya setelah dieksekusi. Setelah validasi data definition language, di sini saya akan memasukkan dengan data manipulation language atau DML, yaitu contohnya dengan memasukkan nama pelanggan ke dalam data tersebut, seperti pelanggan 172 ini dimasukkan ke dalam tabel pelanggan. Nah, ini adalah setelah dieksekusi tabelnya. Kemudian ini ada merek 172 juga dimasukkan ke dalam tabel merek 172. Lalu ada kategori, ini setelah dieksekusi. Lalu ada produk 172. Ini ada transaksi 172. Lalu ada detail transaksi 172.
Selanjutnya normalisasi data. Nah, di sini ada 3 tahap. Yang tahap pertama itu ada normalisasi satu normal from. Berikut adalah tabel awalnya. Lalu ini ada tabel awal normalisasi satu normal from. Di sini kriterianya menghilangkan grup berulang dan memastikan setiap atribut bernilai atomik. Karena pada tabel awal satu sel berisi multiple nilai, yaitu ada ID produk, nama produk, harga dalam satu record, lalu data tidak atomik atau P01, P02 dalam satu file. Nah, solusi di sini yaitu memisahkan data menjadi 2 tabel, yaitu transaksi dan detail transaksi. Setiap produk dalam transaksi menjadi record terpisah dan memastikan setiap file hanya berisi satu nilai. Nah, yang kedua ada normalisasi 2 normal from. Nah, berikut adalah tabel-tabelnya. Nah, di sini memenuhi satu normal from dan menghilangkan partial dependency atau atribut non kunci harus tergantung pada seluruh primary key. Karena masalah pada awal satu normal from, di sini nama konsumen tergantung hanya pada ID konsumen, bukan kombinasi primary key. Lalu nama produk dan harga produk tergantung hanya pada ID produk. Nah, solusinya di sini yaitu memisahkan data menjadi 4 tabel: konsumen, produk, transaksi, dan detail transaksi. Data konsumen dan produk dipisahkan ke tabel terpisah, dan detail transaksi hanya menyimpan relasi dan kuantitas. Nah, jadinya seperti ini tabel-tabelnya. Selanjutnya ada normalisasi 3 normal from. Nah, di sini gunanya untuk memenuhi 2 normal from dan menghilangkan transitive dependency atau atribut non kunci tidak boleh tergantung pada atribut non kunci lainnya. Karena masalah pada 2 normal from, di sini total pada data transaksi bisa dihitung dari harga produk X kuantitas dan menyimpan total menyebabkan redundansi data. Nah, di sini solusinya yaitu menghilangkan kolom total dari detail transaksi. Total bisa dihitung saat query dengan menjoin tabel produk dan mengalihkan harga dengan kuantitas, meminimalkan redundansi dan memastikan konsistensi data. Nah, ini bentuk tabelnya setelah dinormalisasi 3 normal from. Dengan menormalisasi 3 normal from ini, database untuk catatan transaksi Ahmad menjadi lebih optimal, mudah dikelola, dan bebas dari anomali data. Sebagai penutup, sistem basis data ini telah memenuhi bentuk normal 3NF atau normal from dan siap mendukung operasional toko beli seru dengan fitur manajemen produk, pencatatan transaksi, serta pembuatan laporan. Dengan struktur yang ternormalisasi, Ahmad bisa mengembangkan toko tanpa khawatir dengan masalah redundansi data. Terima kasih.